bahasanya apa? Kalau orang kampung saya Palembang bilang betakoan. Orang sini bilang apa? Hah? Benar. Ada bahasa planet baru. Kemlelet. Mulai aneh ya. Kemlelet. Mi'raj mengajarkan kepada kita pesan hidup di muka bumi Allah. Jadi makhluk tahu diri, jangan kemlelet. Anak-anakku, kalian tahu nggak siapa pelaku kemlelet yang pertama? Dari kalangan makhluk Allah. Survei membuktikan dia adalah iblis laknatullah. Iblis itu lebih dulu beribadah kepada Allah baru Adam kakek moyang kita. Anak-anak kenal Nabi Adam? Di mana kamu kenalannya? Mulai bikin merinding nih bocah. Kalau mereka kenal Nabi Adam berarti mereka makhluk purbakala. Nah, iblis itu makhluk pertama yang pernah Allah. Iblis itu makhluk pertama yang lebih dulu kenal Allah baru Adam. Iblis itu lebih dulu masuk surga baru Adam. Bayangkan iblis sudah nyampe di surga, sudah melihat dan merasakan nikmatnya surga. Kalian tahu apa yang membuat iblis dikeluarkan Allah dari surga? Gara-gara kemlelet, sombong. Tahu kenapa iblis diusir Allah dari surga, dilaknat sampai hari kiamat? Gara-gara kemlelet, sombong. Tahu kenapa iblis dipastikan tempat kembalinya neraka? Gara-gara sombong. Mikir dong. Kalau iblis sudah masuk surga, bisa keluar dari surga, dilaknat sampai hari kiamat, dipastikan tempat kembalinya neraka, hanya gara-gara sombong. Apalagi kita yang masih tinggal di kampung. Apa namanya? Tanah damar, sombong, hello. Apa enggak malu dengan iblis? Kalau iblis sudah merasakan surga bisa dikeluarkan, dihinakan dan diuji sampai dipastikan tempat kembalinya neraka gara-gara sombong. Apalagi kita yang baru tinggal di Indonesia mau sombong. Emang kita siapa? Betul. Tidak ada yang bisa disombongkan di dunia ini, tidak ada. Karena kita bukan memiliki, kita cuma dititipi oleh Allah. Ibu merasa paling cantik di kampung ini, mau sombong, hello. Kecantikan itu tidak abadi. Makin bertambah usia, keriput makin menjadi-jadi. Oke? Boleh jadi ketika masih muda kita tersenyum, memang banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat usia ya. Kata bahasa Yasin, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Makin ditambah usia, satu persatu nikmat dicabut. Waktu muda, satu kali senyum pasang gaya, laki-laki banyak tergoda. Ingat ketika sudah jadi tua, nenek-nenek, satu kali nyenyir, berapa banyak laki-laki pingsan. Betul. Nggak ada yang bisa disombongkan karena tidak abadi. Nih, anak-anak merasa paling kuat, otot besi, urat kawat. Yang bernama siapa? Oh, kenapa Jama yang ngatur-ngatur? Habib dilawan. Bu, merasa paling kuat, tulang besi, otot kawat, leher beton, muka asbes. Udah saking menyeramkan. Merasa begitu paling kuat, akhirnya zolim sana, zolim sini, intimidasi sana, intimidasi sini, jengket sana, jengket sini. Jangan sombong. Kalau Allah marah, Allah kasih satu penyakit, hilang kekuatan dalam tubuh. Satu saja penyakit, nggak usah banyak-banyak, stroke. Tahu stroke?
Jangan main-main loh, setruk itu berat, setruk itu berat. Jangankan setruk, segerobak berat. Apalagi setruk. Di kampung saya dulu ada preman, sombong, ototnya gede, tatonya naga, menyeramkan, sering bikin zolim, mungkin kena sumpah orang. Jangan main-main, doa orang yang dizolimi, kalau dia berdoa itu tidak ada batas antara dia dengan Allah. Hati-hati, ittaqi da'watal mazlum. Kata Nabi, takutlah kalian dengan doa orang yang kau zolimi, karena doanya tidak ditolak, tidak ada batas antara dia dengan Allah. Mungkin karena banyak bikin dolim, merasa sombong, kekuatan otot gede, akhirnya dolim sama orang. Dia lupa orang yang didolimi mengetuk pintu langit, menggetarkan aras, berdoa, ya Allah kasih hidayah buat dia, ya Allah kasih pelajaran, ya Allah. Lalu Allah kasih dia satu penyakit. Penyakit apa? Stroke. Bertahun-tahun nggak bisa jalan-jalan, jangankan jalan, makan lagi nggak bisa. Akhirnya badannya ngecil-ngecil. Akibat nggak makan, otot ngecil-ngecil. Akhirnya badannya cuma tinggal tulang saja, dagingnya nempel. Itu yang tadinya tatonya gambar naga berubah menjadi cacing pita. Jangan main-main. Yang pantas hanya Allah. Betul. Anak-anakku merasa paling kaya di Indonesia, mau sombong. Hello, sehebat apa kekayaan kita? Apa nggak malu dengan Korun? Korun itu, anak-anakku baca sejarah, saking kayanya emasnya nggak ketampung-tampung di gudangnya. Semua gudangnya penuh dengan timbunan emas. Kunci gudangnya pun dari emas, pakaiannya pun dari emas, ajudannya pakai baju emas. Anak-anak tahu kemana nasibnya Korun? Korun dan hartanya karena sombong ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Itu sebabnya orang kalau gali tanah ketemu harta lalu teriaknya apa? Harta Korun, harta Korun. Karena yang tenggelam waktu itu Korun. Coba waktu itu yang tenggelam tuh gini, pasti namanya harta tuh gini. Betul, betul. Anak-anak, harta nggak jadi jaminan keselamatan. Sombong makin cepat dihilangkan Allah. Betul. Ayo mak-mak, ayo. Kalau Korun punya emas banyak, sombong sampai tenggelam. Apalagi kita baru punya emas sedikit, songong. Baru punya anting-anting emas, diajak ngomong sama temannya pura-pura budak. Ibu apa kabar? Maaf tidak kedengaran. Biar kelihatan antingnya. Baru punya cincin emas, hadir acara pengajian pura-pura nanya kamar mandi. Maaf, kamar mandinya di mana? Yang punya hajatan sudah bagus, sopan, lembut. Ibu, kamar mandinya lurus, belok kanan mentok. Biar kelihatan cincinnya gayanya begini. Oh di sana. Baru punya gelang banyak, hadir acara pernikahan, diminta ngisi buku tamu, gayanya show off. Disuruh panitia, silakan ibu isi buku tamunya. Sebenarnya bisa loh ngambil pena nulis begini. Cuman kalau begini nanti yang di belakang ngantri nggak tahu gelangnya banyak. Jadi sebelum ngambil pena, dia ada atraksi kecil-kecilan tarian India. Ibu silakan ambil penanya. Terima kasih. Apa hubungannya pena dibawa dengan tangannya harus begini-begini, Pak? Apa biar bunyi gelangnya kedengaran orang belakang? Orang belakang juga pakai gelang, bunyinya jelas, kerincing-kerincing. Lah dia bunyinya kredit. Kredit sombong. Anak-anakku, ada sebuah hadis kursi. Allah pernah berfirman, innallaha yabghadu thalatha. Allah benci dengan 3 golongan. Benci Allah. Wa bughdihi thalathata minhum asyad. Tapi ada 3 golongan kedua, double kebencian Allah. Siapa di antara 3 ini? Salah satunya Allah benci lihat orang kaya sombong, tapi bencinya cuma 1. Tapi Allah double bencinya, double marahnya lihat orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong wajar, orang miskin sombong kebangetan. Udah kredit sombong.
Betul. Makanya mak-mak saya nggak melarang mak-mak pakai gelang sebanyak